waktu-waktu mana saja di mana syariat melarang kita untuk mensolati dan menguburkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpartisipasi dalam pengurusan jenazah merupakan amalan yang tiada tara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, semangat yang kita gelorakan dalam pengurusan jenazah ini harus berbanding lurus dengan ilmu syar'i yang membingkai amalan kita sehingga apa yang kita amalkan benar-benar tercatat sebagai amal soleh di hadapan Allah taala. Oleh sebab itu, ketika kita melibatkan diri dalam pengurusan jenazah ini, setidaknya ada aturan main yang harus kita perhatikan, di mana agama membuat semacam larangan bagi kita untuk mensolati dan menguburkan jenazah dalam waktu-waktu tertentu. Pertanyaannya kemudian adalah, waktu-waktu mana saja di mana syariat melarang kita untuk mensolati dan menguburkan jenazah. Terkait hukum mensolati jenazah di waktu-waktu terlarang, dalam hal ini para ulama memiliki varian pandangan yang beragam. Setidaknya ada 3 pandangan yang dipahami oleh para ulama terkait waktu-waktu di mana kita dilarang untuk mensolati jenazah. Pendapat yang pertama adalah pandangan Imam Hanafi, di mana secara umum Imam Hanafi mengatakan ada 5 waktu yang dilarang bagi kita untuk menunaikan sholat jenazah. Alasannya, kata Imam Hanafi, memang karena waktu-waktu tersebut secara hukum syariat sama seperti hukum-hukum sholat sunat, di mana Rasulullah SAW menetapkan ada 5 waktu yang ditegaskan. Yang pertama, ketika matahari akan terbit dan dipastikan proses terbitnya itu benar-benar terjadi, atau hitungannya sekitar 15 menit, kita menunggu ada jeda sampai dipastikan matahari itu condong ke arah barat. Yang kedua, ketika matahari akan tenggelam, kita menunggu sampai dipastikan memang benar-benar matahari itu telah tenggelam. Yang ketiga, ketika matahari ada di atas kepala kita, tidak condong ke ufuk timur atau ke ufuk barat, kita menunggu sejenak sampai dipastikan matahari itu akan condong ke arah barat. Atau ukuran waktunya, kita menunggu jeda sampai dipastikan waktu zuhur itu tiba. Karena waktu sebelum zuhur itu adalah waktu-waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat sunnah. Lalu kemudian, ketika sesudah sholat subuh, menjelang matahari itu akan terbit. Dan yang terakhir, sesudah sholat asar, sampai dipastikan matahari itu telah tenggelam. Ini adalah 5 waktu yang dalam pandangan madhab Hanafi dilarang bagi kita untuk mensolati jenazah. Selanjutnya, yang kedua, terkait waktu-waktu yang dilarang menunaikan sholat jenazah, madhab Maliki dan madhab Hambali memiliki pandangannya sendiri. Dalam pandangan 2 madhab ini, disebutkan hanya ada 3 waktu di mana kita dilarang untuk mensolati atau menguburkan jenazah. Hal ini mengutip dari apa yang disebutkan oleh sahabat Uqbah ibnu Amir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Daud dan beberapa ulama yang lain, disebutkan, "Salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana. Hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi'a, wa hina yaqumu qa'imu dhahirati hatta tamila syamsu, wa hina tadayyafa syamsu lil ghurubi hatta taghruba." Ada 3 waktu di mana baginda Rasulullah SAW melarang kita untuk mensolati ataupun menguburkan jenazah.
Yang pertama, ketika matahari akan terbit dan dipastikan proses terbitnya itu benar-benar terjadi. Hitungannya seperti yang dikatakan di awal, sekitar 15 menit dari matahari itu terbit. Yang kedua, ketika matahari ada di atas kepala kita, atau tepatnya sebelum tibanya waktu zuhur, itu adalah waktu-waktu terlarang. Hingga kita menunggu, bila mana waktu zuhur sudah tiba, maka silahkan waktu larangan itu dinyatakan telah berakhir. Dan yang ketiga, ketika matahari sudah condong ke ufuk barat, dia akan terbenam, dan dipastikan proses terbenamnya matahari itu benar-benar terjadi, sehingga ketika sudah tiba waktu maghrib dalam hal ini, silahkan kita untuk menunaikan sholat atau menguburkan jenazah. Maka ini 3 waktu yang dalam pandangan dua madhab ini benar-benar ditegaskan keharamannya oleh Rasulullah SAW. Adapun 2 waktu yang lain, seperti waktu sesudah sholat subuh, maka bila mana kondisi alam masih gelap, matahari belum terbit, maka itu tidak jadi masalah. Karena yang dilarang itu adalah detik-detik ketika matahari akan terbit. Dan yang kedua, menunaikan sholat jenazah sesudah sholat asar itu tidak jadi masalah. Karena yang dilarang adalah waktu ketika matahari akan benar-benar tenggelam. Maka sekali lagi, inilah pandangan yang paling rajih wallahu alam di antara pandangan-pandangan yang lain. Dan pandangan yang terakhir adalah pandangan madhab Syafi'i, di mana dalam madhab ini disebutkan yajuzu fi'lu sholatil janazah fi jami'il awqat. Diperbolehkan kita untuk menunaikan sholat jenazah di waktu-waktu kapan saja tanpa perlu ada pengecualian. Terkait pandangan madhab Syafi'i ini, Dr. Wahbah Juhaili kemudian mencoba untuk memahamkan kepada kita. Wa ara al-akhdhu bimadhhabi Syafi'iyyah fi halid darurati awil hajah wa yamtani'u min as-salati fil ahwalil ukhra ri'ayatan lil khilaf. Syekh Wahbah Juhaili menyebutkan, adapun pandangan madhab Syafi'i yang membolehkan untuk menunaikan sholat jenazah di waktu-waktu kapan saja, mungkin saja pandangan ini alasannya adalah jikalau sholat jenazah itu darurat untuk segera dilakukan. Maka jikalau kondisinya darurat, silahkan dilakukan meskipun di 3 waktu yang dilarang tersebut. Pandangan ini, kata Dr. Wahbah Juhaili, ri'ayatan lil khilaf, jauh lebih aman, sehingga terhindar dari polarisasi perbedaan pandangan yang ada. Maka ini poin yang perlu kita cermati, sehingga ikhwatakumullah sebagai bentuk penguatan kembali kepada kita, bahwasanya 3 waktu ini bukanlah hal yang main-main yang harus benar-benar kita perhatikan. Ada setidaknya 2 cerita yang ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menceritakan, ada seorang wanita yang bernama Zainab binti Abi Salamah meninggal dunia pada saat dini hari menjelang waktu subuh tiba. Hingga akhirnya jenazahnya dibawa ke pemakaman Baqi untuk disolati dan dimakamkan. Maka saat itu sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu kemudian berkata kepada seluruh penduduk kota Madinah saat itu. Beliau mengatakan, "Imma an tusallu ala janazatikumul ana wa imma an tatrukuha hatta taltafi asyams." Kata beliau, pilihannya adalah apakah kita mensolati jenazahnya sekarang juga karena melihat kondisi langit masih gelap, atau lebih baik kita menunggu sampai matahari terbit. Maka di sini kita memperhatikan bagaimana sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu benar-benar melihat bahwasannya waktu ketika matahari akan terbit itu adalah waktu-waktu yang dilarang. Dan yang kedua, Imam Al-Baihaqi menceritakan, pernah suatu kali di kota Basrah, Irak, ada jenazah yang dihadirkan di pemakaman untuk kemudian akan disolati dan dikuburkan. Hanya saja waktu itu matahari dalam kondisi menguning akan tenggelam. Maka yang dilakukan oleh penduduk Basrah dan hadir pada saat itu sahabat Anas bin Malik dan Abu Barzah, mereka menunggu matahari itu benar-benar tenggelam. Hingga akhirnya apa yang dilakukan? Penduduk Basrah menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu,
baru sesudah itu mereka melakukan sholat jenazah dan menguburkannya. Maka inilah ilmu yang harus benar-benar kita fahami dan kita praktekkan, sehingga ketika suatu saat nanti kita melibatkan diri dalam proses mensolati atau mengkafani jenazah, kita benar-benar tahu bahwasannya dalam syariat agama kita ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mensolati dan menguburkan jenazah. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.